Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tetap terus dan terus semangat, insyaallah manjadda wajada. Baiklah anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari pertemuan ke-7 untuk IPA. Pada hari ini mudah-mudahan anak-anak Ustadz terus ya dalam keadaan semangat ya dalam menuntut ilmu. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Baik. Anak Ustadz, pada hari ini kita akan membahas beberapa hal penting. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kita akan melanjutkan tentang penjelasan mengenai mikroskop ya. Jadi anak-anak Ustadz akan mengetahui bagian-bagian mikroskop. Tahu apa itu mikroskop? Nah, nanti kita akan jelaskan sama-sama dan akan perhatikan sama-sama. Selanjutnya kesimpulan dari materi sebelumnya, serta dilanjutkan dengan latihan dan dilanjutkan sedikit tentang konsep materi. Mudah-mudahan pada hari ini kita akan mentuntaskan sajian yang telah tadi Ustadz sebutkan. Barakallahu fikum. Baik anak-anak Ustadz, kita akan langsung saja membahas yang pertama dengan memulakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pernahkah kalian melihat mikroskop? Tahukah kalian fungsi dari mikroskop? Baiklah, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil. Pernahkah kalian menggunakan mikroskop? Mungkin sebagian dari kalian pernah menggunakan mikroskop. Nah, hari ini kita akan mengetahui bagian-bagian mikroskop. Yang pertama, lensa okuler. Nah, lensa okuler adalah lensa pengintal, ya, pengintai ya. Lensa pengintai, lensa yang dekat dengan pengamat. Jadi jika kita ingin melihat mikroskop, maka kita meneropong atau melihat ke daerah sini yang disebut dengan lensa okuler. Jadi kesimpulannya, lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata kita. Selanjutnya di sini ada pemutar kasar. Fungsinya untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran besar. Nah, ini namanya pemutar kasar, ya. Selanjutnya ini yang kecil, pemutar halus, ya. Nah, pemutar halus untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran yang kecil, ya, untuk menggesernya. Ini dikatakan dengan pemutar halus. Ini adalah lengan mikroskop. Jadi ini kita bisa memegang lengannya ya, yang dapat kita pegang untuk memegang mikroskop. Selanjutnya ini adalah tabung mikroskop, ya. Ini tabungnya. Selanjutnya ini adalah revolver untuk memilih lensa objek, ya. Revolver untuk memilih lensa objektif, ya. Di sini dapat diputar-putar nanti ya Bang ya. Dan selanjutnya ini adalah lensa objektif, lensa yang dekat dengan, kalau tadi okuler dengan mata kita. Sementara itu lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek atau benda yang akan kita amati. Ya, ini dia yang bisa kita tukar-tukar dengan revolver untuk memilih lensa objektif. Ya. Selanjutnya ini adalah free farad objek yang akan diamati. Free farad itu adalah tempat objek untuk diamati. Selanjutnya ini adalah penjepit untuk menjepit kaca objek. Ini penjepit ya. Jadi kacanya itu supaya tidak lepas, maka dijepit ya. Disinilah dia penjepitnya. Selanjutnya ini ada kondensor untuk mengumpulkan cahaya. Ya, di sini ya, pengatur kondensor untuk mengumpulkan cahaya. Ya, ini adalah diafragma untuk mengatur cahaya yang masuk. Ini adalah reflektor berupa cermin untuk menangkap dan memantulkan cahaya. Ini adalah kaki mikroskop ya, untuk meletakkan atau menegakkan mikroskop tersebut. Ini adalah skrup, dan ini meja objek untuk meletakkan objek pengamatan ya. Ini adalah meja objeknya. Sedangkan ini adalah ya tempat meletakkan bendanya di sini. Nah, baik anak-anak Ustadz, inilah penjelasan secara umum terkait mengenai bagian-bagian mikroskop. Nah, jadi mikroskop ini adalah benda yang digunakan, alat yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil, ya. Baik. Selanjutnya
kita akan menjawab soal-soal latihan, di mana soal-soal latihan nanti ini ya adalah soal-soal yang harus wajib dikumpul hari ini anak Ustadz ya. Nah, jadi Ustadz tunggu jawaban anak-anak Ustadz di line telepon ya, line telepon ya, line HP ya, handphone Ustadz 0813 7044. Masih ingat nomor Ustadz ya? Nah, masih ingat dapat hadiah nih ya. Hadiahnya apa? Masih ingat ya? Hadiahnya doa ya. Baik. Nomor Ustadz ya yang lupa ya, 0813 7044 8336. Ustadz ulang, 0813 7044 8336. Baik. Selanjutnya, ini soal yang pertama ya anak-anak Ustadz. Soalnya ini wajib ditulis ya. Nah, pada taksonomi dari kingdom ke spesies ya, jumlah makhluk hidup yang berbeda dalam setiap takson akan titik. Serulang, pada taksonomi dari kingdom ke spesies yang kemarin urutannya dekop GS ya, divisi, kelas, ordo ya, family, genus, spesies ya, yang urutannya yang kemarin itu yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, itu urutannya. Maka pertanyaannya, jumlah makhluk yang berbeda dalam setiap takson itu akan bagaimana? Apakah A semakin banyak, B semakin sedikit, atau C berubah-ubah, atau D tetap? Ya, ini soal yang pertama. Bisa diamati anak-anak semua. Yang kedua, padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Kata Oryza merupakan petunjuk nama. Nah, ini terkait mengenai ya apa? Mengenai tata cara penamaan ilmiah. Yang pertama nama apa, yang kedua nama apa. Jadi anak-anak Ustadz bisa kembali buka catatannya ya di materi sebelumnya. Apakah menunjukkan spesies? Apakah menunjukkan kelas? Apakah menunjukkan family? Ya, apakah menunjukkan genus? Kata Oryza pada Oryza sativa. Ini yang kalau Ustadz garis bawahi, Oryza yang ditanya ya. Oryza ini nama apa? Apakah spesies, kelas, family, atau genus? Ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, maka akan semakin banyak. Ustaz ulang, semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, maka akan semakin banyak. Apakah A perbedaan sifat, atau B keragamannya, atau C persamaan sifat, atau D keunikannya? Silakan Ustaz perhatikan pertanyaannya dan ditulis ya di buku latihan serta dijawab. Yang keempat, Euglena kurang cocok jika hanya dimasukkan dalam animalia, karena Euglena juga memiliki ciri yang dimiliki oleh plantae. Plantae itu tumbuhan ya, plante ya, yaitu apakah A autotrof, atau B selalu bergerak, atau C cara hidup berkoloni, atau D heterotrof ya. Silakan diamati dan dipahami pertanyaannya, serta nanti jangan lupa ya fotokan jawaban kelima soal ini. Yang kelima, suatu sel memiliki ciri bersel satu, tidak memiliki membran inti, dan dapat menghasilkan makanan sendiri. Dimasukkan ke dalam kingdom. Ustaz ulang, suatu sel memiliki ciri bersel satu, tidak memiliki membran inti, dan dapat menghasilkan makanan sendiri. Dimasukkan ke dalam kingdom. A. Protista, B. Monera, C. Fungi, atau D. Plantae. Baik, jadi anak-anak Ustaz sudah selesai ya kelima soal tadi. Nanti dijawabnya nanti, dan ditulisnya mungkin sudah ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan dahulu kesimpulan dari pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi dengan mempelajari klasifikasi makhluk hidup, yang pertama anak-anak semua ya akan mengetahui dan dapat mengetahui makhluk hidup memiliki ciri tertentu. Ciri-ciri makhluk hidup minggu lalu udah kita bahas. Ya, diantaranya bernapas, ya, bergerak,
makan, minum, menanggapi rangsangan, dan sebagainya. Yang kedua, makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan ciri yang dimiliki untuk memudahkan mempelajarinya. Nah, jadi anak-anak Ustadz, karena hari ini adalah selesai bab tentang klasifikasi, anak-anak Ustadz dapat mengetahui makhluk hidup tersebut diklasifikasikan berdasarkan ciri yang dimiliki untuk memudahkan mempelajarinya. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, anak-anak Ustadz mengetahui penamaan makhluk hidup berdasarkan pada suatu sistem yang disebut dengan binomial nomenklatur. Baik, nah Ustadz, mudah-mudahan ini adalah secara umumnya dan yang lainnya itu menjadi tambahannya. Baik, nah Ustadz, materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup sudah usai, maka kita akan lanjutkan materi pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi sudah Ustadz sampaikan. Baiklah. Nah, materi kita selanjutnya, anak Ustadz masih semangat ya? Mudah-mudahan insya Allah terus semangat. Manjadda wajadda. Baiklah, tentang materi, anak Ustadz, pengelompokan sifat-sifat materi. Nah, apakah kalian tahu apa itu materi? Nah, materi sering disebut juga dengan zat. Nah, dulu di sekolah dasar kita juga sudah belajar tentang zat. Apa itu zat? Nah, contoh saja misalnya di dalam ruangan ada sebuah benda, Nah, jadi di dalam ruangan ada sebuah benda, yang pasti benda itu memiliki massa. Jadi dapat disimpulkan, ayo anak-anak Ustadz, ada yang bisa menyimpulkan apa itu materi atau zat? Baik. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Seperti batu, kayu, daun, padi, nasi, air, udara merupakan beberapa contoh materi. Nah, materi memiliki sifat-sifat. Tidak hanya manusia yang memiliki sifat, Manusia sifat-sifat baik seperti misalnya anak Ustadz baik-baik semua nih yang ada di rumah, walaupun dalam keadaan daring, tapi tetap semangat untuk belajar menuntut ilmu, untuk menggapai cita-cita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sifat anak-anak Ustadz yang ada di rumah ini semuanya insya Allah baik-baik, soleh, rajin sholat, menghafal Quran, wajib hukumnya. Baik anak-anak Ustadz, ternyata materi juga punya sifat. Sifat yang dimaksud adalah sifat ekstensif dan sifat intensif. Nah, sifat intensif ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan sifat ekstensif. Biasanya kalau kata X itu biasanya di luar kata-kata X itu biasanya di luar. Nah, maknanya ternyata sifat ekstensif itu adalah sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume, massa, dan berat. Itu adalah pengertian sifat ekstensif. Selanjutnya, sifat intensif. Nah, sifat intensif adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Jadi tidak bergantung pada ukuran atau jumlahnya. Misalnya warna, bau, membeku, mencair, melarut, menguap, menyublin, dan sebagainya. Baik. Sifat intensif suatu materi dapat dikelompokkan menjadi dua, seperti yang tadi sudah Ustadz sampaikan. Yang pertama adalah sifat fisika. Nah, sifat fisika yaitu sifat materi yang dapat diamati tanpa materi itu mengalami perubahan yang kekal. Artinya dapat kembali ke bentuk semula, seperti warna, bau, rasa, kekerasan, titik didih, dan titik leleh. Nah, di SD dahulu, di elementary school, anak-anak Ustadz sudah belajar tentang perubahan fisika. Yang ada berapa? Ada 6. Di antaranya adalah membeku, mencair, apalagi menguap, apalagi menyublim, mengkristal, mendeposisi sama dengan mengkristal Nah, itu semua yang ke-6-6-nya merupakan
perubahan fisika. Nah, kenapa dikatakan perubahan fisika? Karena dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya misalnya es batu. Es batu awalnya kita membuatnya dari apa? Dari air. Kita ambil sebuah kantong plastik yang bersih, kita masukkan, tuangkan air ke dalamnya, dan kita ikat yang kuat, jangan sampai bocor, jangan sampai airnya keluar, dan akhirnya kita masukkan ke dalam freezer, frozen atau pendingin, pembeku es. Maka lama kelamaan dia akan membeku. Nah, awalnya cair menjadi beku. Apakah sudah berubah? Sudah. Nah, tadi Ustaz sampaikan sifat fisika dapat kembali ke bentuk semula. Nah, buktinya apa? Nah, buktinya setelah es batunya jadi sudah menjadi es batu, kita akan mengkonsumsinya. Kita campur dengan sirup, ya. Maka kita masukkan ke dalam sebuah wadah. Kita keluarkan dari kulkas, kita masukkan ke dalam wadah, dan apa yang terjadi? Yang terjadi lama kelamaan es akan mencair. Artinya es batu kembali ke bentuk semula. Itulah dikatakan dengan sifat fisika. Nah, selanjutnya sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat materi yang dapat diamati di saat materi tersebut mengalami perubahan yang kekal. Yang kekal maksudnya apa? Tidak dapat kembali, ya, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perubahan fisika tadi atau sifat fisika dapat kembali, sedangkan kimia kekal, tidak dapat kembali. Seperti misalnya perubahan warna, kereaktifan, kestabilan, dan lain-lain. Contohnya nanti misalnya perubahan kimia, ya, sifat kimia itu misalnya nasi menjadi bubur. Ketika menjadi bubur, apakah bisa kembali menjadi nasi? Tidak bisa. Atau ketika kertas dibakar menjadi abu, ya kan? Kertas dibakar menjadi abu, apakah abu tadi bisa menjadi kertas lagi? Tidak. Itulah dikatakan dengan sifat kimia. Baik, paham anak Ustadz? Insya Allah paham ya, mudah-mudahan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, perubahan materi yang barusan tadi Ustadz jelaskan, ya. Jadi materi dapat berubah. Perubahan materi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi berkaitan dengan sifat fisika dan sifat kimia yang tadi. Nah, ini Ustadz jelaskan secara umum karena tadi di awal sudah Ustadz jelaskan. Nah, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru dan hanya bersifat sementara, artinya dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya air membeku menjadi es, gula larut dalam air, pembuatan garam, logam dipanaskan, kayu atau kertas dipotong-potong, bukan dibakar ya, dipotong-potong. Ya, selanjutnya perubahan kimia. Perubahan kimia yaitu perubahan materi yang menghasilkan materi baru dan tidak dapat kembali menjadi materi asal. Materi baru adalah materi yang sifat-sifatnya berlainan dengan materi asal dan sifat tersebut tidak dapat kembali sifat asalnya, yaitu sifatnya kekal. Misalnya proses fotosintesis, ya. Proses fotosintesis terjadi di mana anak-anak Ustadz? Terjadi pada tumbuhan. Di mana? Di akar, di batang, di daun, di mana? Di daun, ya. Nah, apakah kembali setelah dihasilkan fotosintesis apa bisa kembali? Tidak, ya. Hasilnya digunakan sebagai energi, sebagai apa? Sebagai kebutuhan tumbuhan. Nah, besi berkarat tidak bisa menjadi besi yang murni lagi, ya, dia akan hancur. Meledaknya bom, ya, petasan tidak bisa kembali menjadi bom utuh, ya, sudah meledak, ya. Proses peragian misalnya pembuatan tape, ya. Makanan membusuk, apakah bisa segar lagi? Iya, tidak. Kalau busuk dibuang ya, anaknya jangan dimakan, nanti sakit perut. Selanjutnya perubahan warna, proses pernapasan dan sebagainya. Baik, anak Ustadz paham ya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, next. Kita akan lanjutkan. Untuk selanjutnya, perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Berdasarkan hasil eksperimen, dapat disimpulkan gejala-gejala yang menyertai reaksi kimia, yaitu yang pertama. Ini anak-anak Ustadz harus pahami, ya. Jangan lupa anak-anak Ustadz, ya, sediakan buku catatan dan pena kalian, ya. Siapkan semua senjata-senjata ampuh-ampuhnya. Baik. Yang pertama, bagaimana gejala-gejala yang menyertai reaksi kimia, yaitu terbentuknya endapan, ya, itu ciri-ciri reaksi kimia. Selanjutnya terbentuknya gelembung-gelembung gas, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu atau kalor. Jadi nama lain kalor adalah panas, ya. Nah, sedangkan perubahan fisika itu adalah campuran. Nah, air tambah gula misalnya, tambah berwarna merah menjadi sirup. Sifat air cair
ya tak beracun. Gula padatan manis, pewarna merah warna merah, sirup cairan merah rasa manis. Nah, sedangkan perubahan kimia atau reaksi kimia, senyawa logam Na tambah gas ya Cl2 menghasilkan NaCl, yaitu garam dapur. Jadi garam dapur itu terbentuk dari Na tambah gas Cl2. Nah, logam Na, natrium, logam reaktif warna putih dapat diiris dengan pisau dengan air ya terbakar atau meledak. Nah, gas Cl2 yaitu gas warna hijau beracun. NaCl padatan putih, rasa asin dan tidak beracun. Selanjutnya, nah, kita akan membahas tentang susunan materi. Nah, mengenai susunan materi ini, ya, kita akan membahas tentang zat tunggal. Materi yang mempunyai komposisi tetap, misalnya air, gula, garam, arang, oksigen, besi dan lain-lain. Sedangkan campuran, ya, yang namanya campuran berarti dicampur, seperti itu ya. Contohnya adalah tanah, air sungai, udara dan sebagainya. Baik. Zat tunggal tersusun dari unsur dan senyawa. Nah, zat tunggal. Unsur, apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat yang paling mendasar dan sebagai penyusun segala macam senyawa. Contohnya misalnya adalah besi, emas, aluminium, perak, oksigen dan hidrogen. Ya, misalnya besi itu lambangnya Fe. Ya, nanti kita lihat di unsur periodik. Senyawa merupakan perpaduan dua unsur atau lebih dengan komposisi tertentu. Contohnya misalnya air, garam, glukosa, alkohol, gula dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari senyawa. Nah, zat tunggal atau zat murni adalah zat yang hanya tersusun dari suatu jenis zat yang komposisinya tetap. Nah, sedangkan campuran yaitu perpaduan dari beberapa zat dengan perbandingan sembarang. Sedangkan unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diurai menjadi zat yang lebih sederhana, tersusun dari satu jenis atom. Sedangkan senyawa yaitu perpaduan atau beberapa zat tunggal dengan perbandingan massa tertentu. Penulisan unsur dibedakan. Ada yang dikatakan monoatom, misalnya besi ya, Fe, Cu, karbon, emas ya, besi lambangnya Fe. Tembaga ya, kok tembu jadinya. Tembaga lambangnya Cu ya, karbon lambangnya C, emas lambangnya Au dan sebagainya. Itu disebut dengan monoatom. Artinya atomnya satu. Mono artinya satu. Sedangkan di atom itu berarti berapa jumlah atomnya? Dua, yaitu H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2. Tetra atom berarti berapa jumlah atomnya? 4. Misalnya P4 ya. Senyawa ya, yaitu air yang lambangnya adalah H2O, gula pasir yaitu sukrosa C12H22O11, alkohol etanol ya C2H5OH. Nah, rumus molekul hidrogen adalah H2, sedangkan lambang atom hidrogen adalah H. Baik, Ustaz, tersambung. Nah, molekul adalah gabungan atom-atom. Molekul unsur adalah atom-atomnya sejenis. Kalau molekul senyawa, atom-atomnya berbeda jenis. Contoh atom-atom sejenis ya, misalnya H2, jumlahnya ada 2, O2, N2 itu merupakan contoh molekul unsur. Sedangkan molekul senyawa, contohnya misalnya NaCl, H2O, CH4. Bedanya apa? Bedanya molekul senyawa ini atomnya berbeda jenis, sedangkan atom unsur, molekul unsur ya, atomnya sama. Baik. Jadi atom itu apa? Atom adalah partikel terkecil penyusun unsur. Ternyata ya ada yang terkecil lagi, yaitu atom sebagai partikel penyusun unsur. Sedangkan molekul merupakan partikel terkecil penyusun senyawa. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, partikel terkecil penyusun senyawa disebut juga dengan molekul. Sedangkan partikel terkecil penyusun unsur disebut dengan atom.
Nah, perhatikan, campuran ada dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ya menghasilkan sebuah larutan. Sedangkan ya kita akan lihat tabel berikut ini. Tabel perbedaan senyawa dan campuran. Ya, ini dia yang dibandingkan. Bagaimana cara pembuatannya? Campuran dibuat secara fisika, sedangkan senyawa dibuat dengan cara kimia. Bisa ya lihat perbedaannya? Nah, perbandingan massa zat pembentuknya. Massa zat pembentuk untuk campuran itu sembarang, sedangkan senyawa tertentu. Sifat komponen-komponen pembentuknya untuk campuran masih ada, sedangkan senyawa tidak tampak lagi. Pemisahan komponen-komponen pembentuknya secara fisika dan bila senyawa secara kimia. Ini adalah bagian klasifikasi materi. Materi terdiri dari campuran zat dan zat tunggal. Materi yang merupakan campuran zat, misalnya campuran homogen, larutan, campuran heterogen. Sedangkan zat tunggal yaitu unsur dan senyawa. Unsur ada unsur logam dan ada unsur non-logam. Tabel perbedaan sifat logam dan non-logam. Baik, yang kita bandingkan wujud pada suhu kamar. Ya, logam ya suhu kamarnya umumnya padat wujudnya ya. Sedangkan non logam wujudnya padat, cair atau gas ya. Nah, untuk daya hantar panas logam daya hantarnya baik, untuk non logam tidak menghantarkan panas. Daya hantar listrik untuk logam baik, untuk non logam tidak menghantar listrik. Permukaan untuk logam mengkilap dapat ditempa, sedangkan non logam rapuh dan tidak dapat ditempa. Nah, anak-anak Ustadz yang belum punya sistem periodik unsur, mulai sekarang boleh ya ada di toko-toko terdekat ya. Ustadz nggak jualan, afwan. Ustadz bukan jualan, maksudnya mengingatkan sistem periodik unsur ini dapat kalian peroleh ya di toko-toko terdekat, di toko kopi. Itu dulu zaman Ustadz ya, zaman Ustadz dulu kalau mau memperoleh sistem periodik unsur ini beli di toko atau setelah beli fotokopi. Nah, sekarang mudah sekali ya Ustadz. Kalian tinggal ketik saja di googling, kalian ketik sistem periodik unsur, maka nanti dia akan muncul ya. Oke. Nah, ini misalnya ya, ini hidrogen lambangnya H. Ini adalah sistem periodik unsur untuk golongan 1A, ini golongan 2A, golongan 3B, ini 3-nya di sini ya. Nah, di sini misalnya ada oksigen lambangnya O ya, helium, hidrogen ya, dan lain-lain. Di sini bisa kalian lihat lambang beserta nama unsurnya. Nah, baiklah Ustadz. Berikut ini unsur-unsur semilogam yang tersusun dalam tabel periodik yang kita peroleh dari tabel yang tadi ya. Nah, ini adalah logam-logam dan ini adalah non-logam. Baik anak Ustadz, pemisahan komponen campuran. Nah, komponen pembentuk campuran dapat dipisahkan secara fisik. Ya, ada beberapa cara pemisahan campuran. Jadi untuk pemisahan campuran kita akan lanjutkan di minggu depan ya. Untuk pemisahan campuran kita akan dilanjutkan di minggu depan. Untuk hari ini Ustadz batasi dulu pertemuan kita sampai sistem periodik unsur. Nah, jadi anak Ustadz sudah bisa bedakan ya mana yang dikatakan unsur logam, mana yang dikatakan unsur non logam. Ya, itu akan Ustadz jelaskan lagi ulang nanti insyaallah di minggu depan. Jadi anak-anak Ustadz ya. Nah, bagaimana caranya supaya kalian mengetahui dia unsur logam atau tidak logam? Insya Allah nanti minggu depan Ustadz akan menjelaskannya. Ya, pada umumnya ya untuk benda yang padat itu adalah logam. Seperti yang tadi Ustadz sudah jelaskan. Ya, jadi yang non logam dia biasanya bisa berbentuk padat, bisa berbentuk cair dan gas. Ya, nah jadi kalau yang dia berbentuk logam biasanya dia umumnya itu adalah padat. Nah, contohnya misalnya Ustaz contoh satu ya misalnya ya. Misalnya adalah besi. Besi itu adalah unsur padat. Fe, berarti dia logam. Lambangnya adalah logam. Nah, jadi anak Ustaz Ustaz harapkan pada hari ini anak Ustaz sudah mulai untuk menghafal ya, menghafal beberapa nama logam dan non logam beserta
lambangnya, ya. Seperti tadi yang sudah Ustadz berikan contoh, ya. Misalnya atom besi, ya, lambangnya adalah Fe, ya. Nah, itu anak-anak Ustadz mulai hari ini bisa menghafal dan bisa di-download unsur-unsur periodiknya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Jangan lupa Ustadz tunggu jawaban kuis atau latihan yang pertama kali tadi, ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan anak-anak Ustadz terus semangat, ya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.